Dan untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh mengevakuasi dan juga mengatasi dampak bencana banjir, sudah bergabung bersama kami ada Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Panyang. Kita ke Pak Tarmizi, selamat sore Pak Tarmizi. Ya, selamat sore. Bapak, seberapa Ya, parah selamat sore, saya dampak Tarmizi langsung. banjir di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan saat ini? Ya, yang pertama tentunya terima kasih ya udah bisa menghubungkan dengan Metro TV ya. Dari hari pertama kejadian sampai hari ini, kalau bicara dampaknya untuk Aceh Utara, bisa dikatakan seluruh Aceh Utara. Yang ada di Aceh Utara, semua kecamatan. Dan kalau bicara persennya, semuanya hampir mencapai 100 atau 80%. Semua kecamatan dan semua masyarakat yang dari kecamatan-kecamatan itu sudah di pengungsian semua. Jadi nggak bisa mengungsikan dan menggunakan tempat tinggalnya lagi. Dari batas Biren ke batas Aceh Timur, lingkup Aceh Utara itu semuanya sampai sekarang masih kondisi seperti lautan begitu. Begitu juga dengan masyarakat dan perumahannya yang nggak bisa diungsikan sehingga mereka untuk beralih ke pengungsian ke masing-masing di tempat yang dianggap aman begitu. Nah, ya, yang seterusnya begitu juga dengan dengan logistik ataupun kebutuhan itu masih sangat kurang ya karena kenapa? Saya sebagai wakil bupati di kala banjir itu malam pertama saya terjebak di Sawang, nggak bisa keluar ya sampai hari ini baru bisa keluar untuk connect dengan Metro TV hari ini, baru bisa keluar ke Kota Lok Sumawe. Begitu juga dengan Pak Bupati terjebak di wilayahnya, sampai sekarang belum bisa keluar. Maka dengan kondisi hari ini, dengan suasana hari ini bisa connect langsung dengan pihak Metro TV dan dengan pemerintah pusat tentunya, ini sangat 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 terima kasih karena bisa menyampaikan kondisi Aceh Utara yang sangat bisa dikatakan seluruh Aceh Utara yang terkena dampak banjir uh, yang sampai sekarang belum bisa akses seluruh kecamatan dan belum bisa akses antara kecamatan A dengan kecamatan B. Hanya beberapa kecamatan yang baru bisa akses lewat darat. Ya. Ya, Baik, terus. ya Pak Tarmizi, kami juga turut prihatin atas situasi yang melanda Aceh saat ini di wilayah Anda khususnya Pak. Dari apa yang tadi Anda sampaikan Bapak, apakah ada korban jiwa ataupun korban hilang yang mungkin saat ini masih dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, tentunya ada yang sudah ditemukan dan ada juga yang masih belum ditemukan menurut laporan di kecamatan-kecamatan. Tapi secara menyeluruh belum mendapatkan informasi yang akurat apakah masih ada yang belum ditemukan, tapi pastinya ada. Di sekitaran Muara Batu itu ada yang sekarang tadi baru dimandiin jenazahnya dan juga masih dalam pencarian dari sudah 3 hari dari musibah belum didapatkan. Itu masih dalam lumpur yang sangat yang sangat tinggi, yang sangat dalam. Sekarang lumpurnya di pinggir rumah, di pekarangan kecamatan masing-masing yang memang agak sulit kita cari untuk mendapatkan. Sampai dengan saat ini Pak, apa kendala yang paling berat untuk mengevakuasi dan juga mendistribusikan bantuan di wilayah Aceh Utara? Ya untuk evakuasi, alhamdulillah kalau evakuasi untuk para pengungsi atau para masyarakat sudah rata-rata di pengungsi. Tapi yang sangat terkendala adalah dengan logistik, dengan bantuan, dengan bahan bakunya, bahan masaknya. Ini yang sangat terkendala. Belum tercover seberapa persen pun, belum tercover ke seluruh kecamatan yang ada di Aceh Utara, belum ada. Itu yang sangat kewalahan, yang sangat bermasalah karena awalnya memang koneksi telepon putus, terus koneksi darat pakai mobil juga putus. Ini yang sangat bermasalah sekarang itulah tentang logistik di pengungsi-pengungsi yang sehingga kita dapatkan laporan yang sudah bisa kita masuk, ada yang memang udah lapar, secara kasar kita bilang udah lapar. Anak-anak udah banyak sakit. Nah, Pak, dengan melihat situasi yang masih sangat parah tersebut, lautan genangan banjir juga masih tinggi di sana, cuaca tidak menentu. Apa hal prioritas utama yang saat ini memang dibutuhkan dan Anda punya harapan seperti apa mungkin dari pihak-pihak terkait di luar wilayah Anda untuk segera bisa membantu atau menolong Anda dan warga di sana? Baik. Baik, yang pertama tentunya sahabat saya tetap kepada logistik karena pengungsi semua kecamatan ada di Manasah, di tempat-tempat yang tinggi di antara di kecamatannya masing-masing.
Tentu logistik yang sangat penting tentang beras dan sebagainya, termasuk pakaian orang tua, anak-anak dan sebagainya. Yang kedua, kalau bicara akses antara kecamatan A dengan kecamatan B itu juga putus. Artinya juga sangat membutuhkan untuk alat berat untuk kita geserkan lumpur-lumpur itu bisa akses mobil di jalan-jalan utama dulu, jalan-jalan kecamatan maksudnya. Itu pun belum bisa akses sekarang antara kecamatan A misalkan dengan kecamatan lain belum. Hanya harus kita cari jalan-jalan di jalan kampung lah, jalan lain. Itu yang sangat penting. Tapi itulah yang penting sekali sampai sekarang udah 3 hari. Termasuk saya sendiri yang terkena dampak itu, tapi warga yang sudah saya keliling selama yang bisa pakai mobil itu semuanya di pengungsi kosong dengan perlengkapan masaknya. Ya, belum kita bicarakan tentang kebutuhan pakaian anak-anak dan orang tua. Itu juga belum dengan obat-obatan, ya. Dengan obat-obatan saya dapatkan laporan langsung ada yang sudah sakit. Kantong jenazah tidak ke. Dan kantong jenazah lagi itu masih sangat kurang, ya. Karena sekarang kadang-kadang ada yang masyarakat mendapatkan jenazah sudah di lumpur dibawa langsung ke puskesmas tempat, terus nggak ada karena udah 3 hari jenazahnya di dalam lumpur tersebut. Nah, terkait dengan petugas evakuasi atau tim evakuasi di sana, seperti apa Pak? Apakah cukup memadai atau seberapa yang memang harus dibutuhkan untuk kemudian bisa membantu warga dan menjangkau titik-titik yang terisolir dan paling terdampak banjir? Ya, untuk evakuasi sebenarnya memang mau semuanya dibantu. Tapi karena terkendalanya spontan seluruh kecamatan sehingga tidak dapat mengakses ke kecamatan lain. Hanya kita bilang waktu kejadian sampai hari ini secara masing-masing kecamatan dulu dengan ketenaga, dengan pikiran warga dan masyarakat setempat masing kecamatan dulu. Untuk artinya kalaupun ada BNPB, tim SAR dan sebagainya, ini bukan mereka nggak bergerak, tetapi nggak tahu bergerak kemana. Yang di sini butuh, di sana butuh, begitu. Artinya sudah berusaha semaksimal mungkin bersama-sama, pakai speedboat, pakai ban mobil ya, pakai lainnya sehingga itu udah masing-masing. Tapi alhamdulillah udah terevakuasi. Yang terjebak di dalamnya secara untuk evakuasi itu sudah tidak lagi ditinggal saja karena semuanya sudah ke tempat kamp pengungsi. Baik Pak Tarmizi Panjang, Wakil Bupati Aceh Utara, terima kasih untuk waktunya bersama Breaking News Metro TV dan kita berharap segera dapat penanganan yang maksimal untuk warga di Aceh Utara, Pak. Salam sehat selalu dan salam untuk warga yang ada di sana, ya, baik, Pak. sebelumnya saya ingin menambahkan, ingin menambahkan begini. Dengan laporan ini karena kemarin kami tidak ada akses untuk melaporkan secara langsung lewat media seperti ini. Ini sangat berharap ya kalau bahas secepat mungkin tentang logistik dan lainnya secara laporan secara Aceh Utara khusus ini melaporkan sampai ke Bapak Presiden, kementerian dan sebagainya, kondisi acara terkini dan sekarang seperti saya sampaikan tadi. Ya, dalam kondisi sangat ini karena saya sebagai wakil bupati baru hari ini bisa akses ke Kota Lek Semoy. Ya, baru hari ini bisa akses lewat pakai mobil. Ya, begitu juga Pak Bupati. Maka dalam hari ini sangat terima kasih dan sangat berharap dengan perhatian khusus yang kondisi yang hari ini yang masih dalam pencarian beberapa jenazah yang belum kita dapatkan. Terima kasih. Pak Tarmizi. Ya, harapan kita semua apa yang Bapak informasikan dan apa yang Bapak sampaikan tadi benar-benar menjadi atensi ya bagi pemerintah pusat agar segera memberikan bantuan yang terbaik untuk warga di Aceh Utara. Terima kasih Pak Tarmizi Panjang untuk laporannya langsung, informasinya bersama Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.